Shalom saudara sekalian kekasih di dalam Tuhan, apa kabar? Kita lewat udah 1 minggu, tapi kita tetap bersama Tuhan kita Yesus Kristus. Dan puji Tuhan saya bisa berjumpa saudara sekalian melewati YouTube ini. Dan jika saudara merasakan bahwa program ini adalah dapat membangkitkan kita lebih lagi bersama Yesus, saudara bisa subscribe dan saudara bisa share kepada teman-teman yang lainnya sehingga mereka juga boleh dibangkitkan oleh firman Tuhan. Amin saudara, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, sekali lagi kami mengucap syukur terima kasih atas segala sesuatu dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, dunia boleh menekan kami, tapi kami tahu Engkau bersama kami Tuhan dan tidak pernah meninggalkan kami. Dari sebab itu kami boleh mengatakan, aku tidak akan mati tetapi hidup bersama Engkau Tuhan. Dan Tuhan biarlah Roh Kudus yang mengambil alih dari permulaan sampai pada akhirnya. Roh Kudus juga memberikan hikmat dan pengertian kepada kami, sehingga kami boleh mengerti firman Tuhan dan menjadi pelaku firman Tuhan, sehingga kami dapat terobosan yang luar biasa oleh Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Dan itu judul kita hari ini ialah, aku tidak akan mati tetapi hidup. Dan itu berdasarkan apa? Berdasarkan yaitu Daud yang mengatakan, aku tidak akan mati tetapi hidup dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Itu adalah tertulis dalam Mazmur 118 ayat 17. Dan saya suka banget ayat ini salah satu ayat hafalan saya dan salah satu hafalan daripada ayat hafalan di gereja ini. Yaitu karena dari dulu saya pegang ayat ini, banyak sih ayat-ayat yang saya pegang, tapi salah satunya ini, yaitu saya selalu mengutip dan mengatakan ayat ini. Di dalam masalah keuangan umpamanya saya akan mengatakan, saya tidak akan pinjam orang, tetapi saya percaya Tuhan akan mencukupi saya. Ya. Atau di dalam masalah kesehatan, saya akan katakan, saya tidak akan mati oleh sakit penyakit ini, tapi saya akan hidup. Waktu saya dapat COVID, saya mengatakan, yaitu COVID tidak akan membawa saya kepada kematian, tetapi saya akan hidup dan saya akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan di dalam kehidupan saya. Jadi apapun masalah saudara, yaitu kalau kita lihat, memang dunia ini si iblis tuh seneng banget ya, kasih masalah-masalah dan membuat kita yaitu akhirnya mati secara rohani maupun secara jasmani juga bisa saudara. Tapi Tuhan itu nggak demikian. Tuhan mau kita hidup untuk dapat menceritakan kebaikan daripada Dia. Dan kalau saya lihat di dalam Mazmur 118 ayat 1, kita lihat bagaimana yaitu Daud yaitu berkata kepada Tuhan atau Daud mengucap syukur di dalam segala sesuatunya meskipun kesusahan itu menghimpit dia. Nah itu luar biasa. Ini yang kita harus pelajari. Di dalam kesulitan apapun saudara, ingat kita tetap mensyukur kepada Tuhan karena gimana juga Tuhan itu baik. Sejahatnya dunia, sejahatnya iblis, sedalam-dalamnya masalah kita, Tuhan itu tetap baik. Dan di situ kita belajar ya saudara, di dalam segala sesuatu kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Mazmur 18 ayat 1, bersyukur kepada Tuhan sebab Ia baik bahwasanya dan selama-lamanya kasih setianya. Benar kok. Apapun perasaan kita, Dia tetap mengasihi kita. Kita boleh sebel sama Dia, Dia tetap mengasihi kita. Kita boleh marah sama Dia, Dia tetap mengasihi kita. Ya, makanya Dia bilang kita harus bersyukur kepada Tuhan kita itu baik. Dari sebab itu kalau saudara lihat ayat 2, ayat 3, ayat 4 dikatakan diakhiri dengan apa? Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saya percaya kalau Tuhan nggak mengasihi saya nggak bakal sampai sejauh ini. Kalau Tuhan tuh kayak kita manusia, kita udah nggak tahu, dibilang, udahlah, percuma dah ikutin, percuma nih anak, percuma lah nih orang, bandel banget atau percuma lah nih orang, enggak. Tapi kasih setia itu luar biasa. Dari sebab itu kalau kita lihat bagaimana Raja Daud yaitu mengucap syukur kepada Tuhannya. Ya, dalam kesesakannya setelah dia mengucap syukur kepada Tuhan, ayat kelima baru dia mengatakan, dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Telah berseru artinya, bisa nggak dia berseru berkali-kali? Bisa. Dia bilang, dan Tuhan telah menjawab aku dan memberi yaitu kelegaan. Artinya Tuhan telah menjawab dia. Bisa nggak sebelum-belumnya Tuhan memberi jawaban? Bisa, saudara. Kalau nggak, dia nggak tulis demikian. Dia katakan ayat 6, Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Ya, dia mengatakan, apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Karena bisa aja pada saat itu waktu Raja Daud menulis Mazmur ini, jangan lupa ya, dia begitu banyak musuh mau yaitu mengejar dia, bahkan yaitu mengalahkan kerajaan tersebut.
Nggak usah jauh-jauh saudara. Anaknya sendiri, yaitu mau menyingkirkan dia dari tahtanya. Anaknya sendiri, bahkan kalau boleh saya katakan yaitu, kalau bisa dia bunuh untuk dia bertahta, yaitu Absalom. Gimana rasanya saudara, jika anak saudara melakukan demikian? Pasti sakit hati banget bukan? Tapi dia nggak pikirkan itu. Yang dia lakukan, dia bilang, Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Ayat 7 dia katakan, Tuhan di pihakku dan menolong aku. Ya, saudara bisa lihat, itu luar biasa. Kita harus selalu ingat ya saudara, kasih setia Tuhan adalah kekal. Amin saudara. Karena itu, kalau saya dikatakan dalam firman Tuhan, Allah adalah kasih. Karena itu, kasih setianya Tuhan adalah karakter Tuhan. Jadi makanya saya katakan, karena itu karakter dia, he cannot deny himself. Dia nggak bisa menyangkal dirinya sendiri. Bisa ikutin saya saudara, dia nggak bisa menyangkal. Oh kamu nakal ya, gue sebel sama lu. Enggak. Makanya saya katakan, meskipun kita membenci dia, dia tetap mengasihi kita. Meskipun kita meninggalkan dia, dia tetap mengasihi kita. Makanya setiap saat kita bisa datang kepada dia dan lari kepada dia. Dari sebab itu saudara, yaitu apapun kesesakan saudara, saudara bisa lari kepada dia. Ayat 14 dikatakan, Tuhan itu kekuatan dan mazmurku. Dia berkatakan, karena dia tahu nggak ada kekuatan lain. Kalau orang yang terdekatnya mau membunuh dia, di manakah kekuatan kita nggak ada? Makanya dia bilang, Tuhanlah kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku, karena dia tahu hanya Tuhan yang dapat menyelamatkan dia. Ayat 15 dikatakan, tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Ya, dia katakan yaitu, tangan kanan Tuhan adalah kekuatan daripada dia. 16, tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Sekali lagi dia mengatakan, maka ayat 17 baru dia mengatakan, aku tidak akan mati. Amin. Katakan bersama saya saudara, dimanapun saudara berada. Saya nggak tahu apa keadaan saudara, tapi saudara bisa mengatakan ayat ini bersama-sama saya. Amin. Ayat 17 dikatakan, aku tidak akan mati, tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan Tuhan. Sekali lagi saudara, dimanapun apapun masalah saudara, tapi kita bisa mengatakan ayat ini bersama-sama, amin. Aku tidak akan mati, tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan Tuhan. Amin saudara. Di saat sulit apapun, di dalam ketidakpastian, ayat ini menjadi yaitu sumber penghiburan dan kekuatan kita semua. Karena ayat ini akan meyakinkan kita sendiri. Waktu kita mengatakan, sebetulnya bukan kita meyakinkan Tuhan, karena Tuhan udah tahu, Tuhan ada di situ. Yaitu kita harus meyakinkan diri kita sendiri. Makanya waktu kita menyatakan, kita meyakinkan diri kita sendiri bahwa Tuhan yang memegang kendali segala sesuatu dalam bumi ini. Ya, bukan manusia, tapi Tuhan yang memegang kendali. Dan juga yaitu mengingatkan kita bahwa dia memiliki rencana bagi hidup kita. Karena saya tidak akan mati, saya akan hidup Tuhan. Artinya masih panjang, masih banyak hal yang Tuhan bisa lakukan bagi kita. Dan Mazmur ini yaitu mendorong kita untuk percaya kepada perlindungan dan tujuan Tuhan bagi hidup kita. Ya, bahkan apapun, meskipun seperti Daud ya, meskipun itu kesalahan dia, tapi dia tetap percaya bahwa Tuhan mengampuni dia, dan setelah itu Tuhan masih ada rencana untuk dia, rencana yang baik untuk dia. Memang benar, yaitu meskipun banyaknya musuh, meskipun banyaknya kesalahan kita, Tuhan tetap baik bagi kita. Ya kalau kita lihat lagi, di dalam Mazmur 118, ayat 18, dia bilang, nih kenapa kita tahu, yaitu meskipun itu kesalahan saya ya, kenapa saya mengatakan gitu? Coba kalau saudara lihat ayat 18, Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tetapi Ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Wow, itu luar biasa. Seperti saya pernah mengatakan itu sebelumnya, dan saudara tahu mengenai yaitu Batsheba dengan Daud, apa yang terjadi? Anak dia mati. Anak di luar nikah tersebut mati. Tetapi dia tetap yaitu, Daud tuh menerima gitu, maksudnya kalau itu yang perlu, cara Tuhan mendisiplinkan dia, dia terima. Sama seperti Musa, waktu dia memukul batu itu 2 kali, maksudnya dia hanya berbicara kepada batu itu, tapi Musa memukulnya 2 kali, ingat
Saudara bisa lihat di ayatnya, apa yang terjadi. Tuhan mengatakan, karena kamu melakukan demikian, maka dia tidak masuk tanah perjanjian. Berat nggak? Berat banget, berat, sangat berat. Tapi ini yang kita harus belajar dari mereka. Mereka menerima kalau itu adalah kehendak Tuhan, itu yang paling terbaik buat saya, dan saya pantas, yaitu menerima itu semuanya. Saya dengan senang hati menerima itu semuanya. Itu yang kita harus belajar, saudara. Jadi jangan kita mengeluh dengan keadaan kita. Itu yang membuat kita dapat bersyukur di dalam segala sesuatu keadaan kita. Ya, makanya ayat 21 dikatakan, aku bersyukur kepadamu Tuhan, sebab engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Meskipun apapun yang terjadi, Daud mengatakan apa? Yaitu meskipun doanya, apapun penyesalannya, Daud masih mengatakan, engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Makanya di akhirinya ini luar biasa. Dia katakan, inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita karenanya. Memang sulit untuk mengatakan, kalau hari kita itu buruk, sulit sekali untuk mengatakan, inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak. Gimana kita bisa bersorak-sorak ya? Orang hari ini kayaknya segala sesuatu yang saya rencanakan nggak terjadi. Ada orang mengatakan, yaitu bahasa Inggris, this is a bad day. Maksudnya orang mengatakan, aduh ini hari yang paling buruk. Atau orang Indonesia bisa mengatakan, aduh sial banget sih hari ini. Jangan saudara, setiap hari itu diciptakan Tuhan dan setiap hari itu baik. Saya selalu mengatakan, this is the day that the Lord has made. Saya mengatakan, inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorai dan bersuka cita karenanya. Karena saya tahu berapa jeleknya hari tersebut, itu adalah yang Tuhan pikir adalah terbaik bagi saya. Dan saya percaya itu adalah yang terbaik bagi saya. Ya, jadi pernyataan itu bahwa aku tidak akan mati tetapi hidup. Balik lagi saudara dengan kata-kata tersebut. Itu sebetulnya juga mencerminkan iman daripada Raja Daud yang tak tergoyahkan pada janji kehidupan yang datang dari Tuhan. Amin saudara. Sekali lagi ya, waktu kita menyatakan aku tidak akan mati tapi hidup dan menceritakan mengenai kebaikan Tuhan, itu menyatakan dan mencerminkan apa? Iman saudara dan iman saya ya, yang tak tergoyahkan karena kita tahu janji Tuhan yaitu memberikan kehidupan bagi kita semua. Karena kita tahu janji Tuhan memberikan jawaban dari doa-doa kita. Karena kita tahu janji daripada Tuhan memberikan jalan keluar di dalam kesesakan kita. Kita tahu janji Tuhan memberikan kesembuhan kepada kita. Kita tahu yaitu janji Tuhan yaitu memberikan pemulihan kepada kita. Kita tahu janji Tuhan dia mau mengampuni dosa kita. Kita tahu dalam janji Tuhan, satu diselamatkan, seluruh rumah tangga kita diselamatkan. Kita tahu di dalam janji Tuhan, yaitu Tuhan pun memberikan yang terbaik untuk anak kita, cucu kita, generasi berikutnya. Karena kita tahu, dari sebab itu kita mengatakan, aku tidak akan mati tetapi hidup. Karena kita tahu Tuhan kita siapa, kita yakin Tuhan kita siapa. Amin saudara, dan saya percaya itu pun ya adalah seruan daripada kita pada hari ini. Aku tidak akan mati, tetapi hidup dan menceritakan kebaikan Tuhan. Ya, pernyataan ini juga yaitu berfungsi sebagai apa? Untuk mengingatkan kita bahwa tujuan kita itu bukan hanya hari ini aja. Tapi tujuan daripada kehidupan, saudara lihat di sini. Raja Daud itu luar biasa. Yaitu untuk menjadi saksi atas perbuatan-perbuatan Tuhan yang dahsyat. Dan untuk memuliakan dia melalui perkataan dan tindakan kita. Dan waktu kita melakukan demikian, saudara tahu, yaitu sebetulnya kita melakukan amanat agung Tuhan. Yeay. Ya, saya akan berikan ayatnya, saudara. Ayatnya itu di Markus, saudara. Ya, Markus 16. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru. Yaitu saya tahu, saudara dan saya bukan, wah, penginjil sampai segala. Tetapi waktu kita menceritakan, yaitu kebaikan Tuhan, apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita, dalam waktu bersamaan, kita memberitakan Injil. Itu luar biasanya ya. Tuhan ya, menceritakan segala kebaikan. Waktu kita menceritakan menjadi saksi daripada apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Sebetulnya itu kita saudara. Itu sebetulnya Injil yang hidup. Karena waktu saudara mengatakan, wah Tuhan saya itu luar biasa. Dan saudara menceritakan siapa Yesus Kristus, saudara telah melakukan ini. Mereka pun pergilah memberitakan ini sebagai segala penjuru. Amin saudara, so don't give up ya. Jadi jangan kita, aduh ini itu, enggak. Ingat saudara, sekali lagi, aku tidak akan mati tetapi hidup dan akan menceritakan
perbuatan-perbuatan Tuhan. Amin saudara. Dan saya percaya yaitu saudara, nggak ada satu orang pun, atau saya katakan nggak ada satu makhluk pun dapat merebut kesaksian saudara, atau kesaksian itu dari saudara. Benar nggak? Karena kita mengalaminya. Dan itu kesaksian yang hidup, yang nyata terjadi dalam kehidupan kita. Ya, pengalaman itu antara Tuhan dengan diri kita. Karena memang benar, yaitu kita yang mengalaminya. Dari sebab itu dikatakan saudara adalah saksi hidup dari kuasa Tuhan dalam kehidupan saudara. Yesus seperti yang saya katakan tadi ya, dalam amanat agung itu memerintahkan murid-muridnya untuk pergi dan menjadikan semua bangsa muridnya. Nggak usah jauh-jauh ke saudara, ke tetangga kita, waktu kita ke pasar, atau di mana aja kita bisa melakukannya. Mengajar mereka untuk mentaati semua yang Dia perintahkan. Cara yang terbaik. Dan ini saya dapatkan untuk diri kita sendiri ya. Kita nggak usah sekolah tinggi-tinggi menjadi sekolah teologi dan lain-lain. Kalau saudara ada waktu, puji Tuhan. Tapi apa yang saya katakan yaitu cara yang terbaik dan kita semua dapat melakukan memenuhi amanat agung ini. Ialah dengan sekali lagi kita membagikan kesaksian kita, perbuatan-perbuatan Tuhan yang baik, yang luar biasa kepada orang-orang sekitar kita. Yang baik saudara, saya akan menutup yaitu sore hari ini dengan kesaksian yang sederhana, yaitu apa yang saya alami kapan bulan apa ya, kalau nggak salah November. Apa yang terjadi yaitu kepleset lah di kamar mandi. Ya biasalah ibu-ibu ya, sibuk dengan segala sesuatu, cuci menyuci, ya kepleset lah. Dan apa yang terjadi pada saat itu, waduh, tangan saya tuh keplanting, terus segitu akhirnya saya bilang kayak gini, waduh, saya bilang kayak gitu, pikiran saya nih ya, kan langsung kita bilang kayak gini, aduh, patah dah ini, gitu-gitu ya. Tapi saya pada saat itu, saya nggak tahu gimana, sakitnya luar biasa. Saya bilang gini, darah Yesus, darah Yesus, dalam nama Yesus, darah Yesus. Nggak ada yang patah, saya bilang. Dalam nama Yesus. Saya sebutin. Saya bilang gitu, darah Yesus, nggak ada yang patah dalam nama Yesus. Karena apa yang terjadi ialah, berapa tahun lalu juga kepleset, tangan saya sebetulnya nggak bisa angkat kayak gini. Nah, ini saya kasih contoh deh ya. Nah, terus kalau angkat tuh nggak bisa, jadi tangannya tuh segitu. Cuman orang kan nggak tahu ya. Terus segitu, orang bilang, wah inilah di itu. Tapi waktu saya jatuh, saya bilang kayak gini, Tuhan, ini cara kamu menyembuhkan saya. Saudara, benar, nggak masuk akal. Tapi saya bilang, Tuhan, saya percaya tangan saya udah sembuh, padahal sakitnya setengah mati. Terus segitu, apa yang terjadi? Ya udah, aduh, kok sakitnya nggak berkurang. Meskipun darah Yesus, kok tambah bertambah. Tangannya malah nggak bisa ke atas. Bener-bener nggak bisa, cuman kayak gitu. Saya langsung, bener, nggak bisa. Tapi saya langsung bilang gini, tapi saya nggak peduli Tuhan, saya tahu Kau telah menyembuhkan saya. Tangan saya bisa naik, tangan saya bisa ke atas. Saya bilang, tapi nggak bisa. Pada saat itu bener-bener nggak bisa. Itu yang saya lakukan. Langsung saya bilang, saya percaya ini adalah harinya Tuhan. Seperti yang dikatakan. Dan saya akan bersorak, saya bersuka cita. Terus saya bilang, saya tahu tangan saya nggak patah, saya akan menceritakan kebaikan. Terus saya ngomong kayak gitu. Saya bilang sama Angie, saya bilang salah satu staff di sini, saya bilang, Ji, ayo kita ke, mesti ronsen ya daripada di itu. Dokternya bilang kayak, oh retak sedikit, dia bilang kayak gitu. Oh oke, mesti pakai sling kayak gini. Terus kayak gitu, tapi aduh pegelnya setengah mati, bener-bener setengah mati. Saya harus bilang kayak gini, gimana ya? Saya telepon, yaitu salah satu staff saya juga Julian mesti tidur sama sling. Aduh, saya bilang, gawat nih tidur sama sling. Bisa pagi kram, saya bilang kayak gini. Berapa lama kamu Julian? Berapa bulan ya, kalau nggak salah. Saya bilang, waduh, gawat nih. Terus kayak gitu, dokter udah tanya, ya udah kalau gitu seminggu lagi datang, karena nggak ada biru, nggak ada bengkak. Seminggu lagi datang, nggak ada biru, nggak ada bengkak. Dia tanya lagi gimana. Saya bilang, ya jadinya kayak gitu. Terus jatuhnya gimana? Dia tanya sampai 3 kali, ya gitulah. Akhirnya dokternya bilang kayak gini, ya sudahlah. Kamu pokoknya pakai sling 1 bulan, nanti baru kembali. Oke, kembali lagi. Mesti ronsen dulu. Pas ronsen lagi, nggak ada bekas sama sekali. Karena dokter bilang retak. Tapi waktu itu baru saya lihat sama Angie, ronsen yang sebelumnya, retaknya tuh kayak katulistiwa. Dari ujung sampai ujung sini semua. Saya bilang kayak gini, hah? Kata Angie bilang, itu kayak garis katulistiwa itu semuanya. Dia bilang, Ji, saya bilang, untung kita nggak lihat ronsenan itu ya. Kalau kita lihat ronsenan itu, kita nggak ada iman segitu gede ya. Saya bilang kayak gitu. Dokternya tanya,
Bu, udah pulih katanya. Biasanya umur seumur ibu ini ya, yang sudah agak berumur, maaf ya Bu ya. Terus kayak gitu, biasanya tuh bisa 3 bulan Bu. Tapi ibu sebulan udah pulih semuanya total. Dan saya tuh pakai sling, saya tanya, aduh udah nggak tahan dah. Cuman palingan 10 hari ya keluar saya pakai sling, di rumah saya nggak pakai sling. Tapi intinya apa saudara sekalian? Nggak ada orang bisa mencuri saksi itu dari kita, bukan? Dan itu kenyataan bahwa Tuhan itu bekerja. Makanya saya bilang, waktu saya jatuh, dulu saya bilang tangan ini, sekarang tangan ini lagi. Saya bilang, aduh malah nggak bisa diangkat. Saya bilang, Tuhan, saya nggak mau orang tua gitu, maksudnya tangannya nggak bisa diangkat gitu ya. Saya bilang, saya nggak mau. Saya bilang, tapi saya mau tetap, saya bilang kayak gitu, tangan saya sehat. Waktu saya berjumpa Tuhan, saya tetap sehat Tuhan. Saya bilang itu, saya sama sekali nggak bisa diangkat tangannya. Dan saya bilang, aduh Tuhan, tapi saya percaya ini cara kamu menyembuhkan saya. Masuk akal nggak logika? Sama sekali nggak masuk akal. Tapi saya percaya, terus saya klaim, saban hari, masih belum bisa. Besok saya percaya udah sembuh. Nggak bisa. Hari ketiga, Angie selalu bilang, Pastor Dave udah baik. Udah, tapi saya gini, masih nggak bisa. Tapi saya selalu mengatakan, Tuhan saya tahu saya jatuh karena Engkau menyembuhkan saya. Saya bilang, dokter nggak bisa sembuhin saya. Saya bilang, tukang pijit nggak bisa sembuhin saya. Tangan saya nggak bisa keangkat. Tapi Tuhan kok menyembuhkan saya dengan cara yang lain. Benar saudara. Jadi, apapun masalah saudara, lihat kebaikan Tuhan. Tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Dan saudara lihat bagaimana Tuhan memutarbalikkan segala masalah saudara. Amin. Mari kita tutup dengan doa. Bapak, sekali lagi kami mengucap syukur, terima kasih. Saya tahu Tuhan, saya hanya manusia, saya tidak tahu masalah mereka semua. Tapi Engkau beserta mereka dimanapun mereka berada. Dan saya berdoa Tuhan, biarlah mereka pada saat ini mengatakan apapun masalah mereka. Mereka mengatakan, aku tidak akan mati, tetapi hidup dan menceritakan mengenai kebaikan Tuhan. Karena saya tahu Tuhan saya adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan di atas segala sesuatunya, dan saya percaya yaitu karena Tuhan melakukan mujizat bagi kehidupan saya, dan Tuhan sangat mengasihi saya dan seisi rumah tangga saya. Sekali lagi Tuhan, Engkau sendiri yang beracara di dalam kehidupan mereka, apapun masalah mereka, bisa saja keuangan, bisa saja sakit penyakit, bisa saja yaitu masalah keluarga, atau hubungan suami istri, atau hubungan dengan anak mereka, atau dengan teman sekerja, atau masalah pekerjaan mereka. Apapun masalah mereka, Engkau yang memberi jalan keluar. Dan saya percaya Tuhan, hari ini juga Tuhan dikatakan, this is the day. Ini adalah hari yang Tuhan Kau ciptakan. Kami akan semua bersorak-sorai dan bersuka cita karena kebaikan yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Sekali lagi Tuhan, tidak ada yang mustahil karena Engkau yang memulihkan setiap masalah-masalah kami, apapun masalah itu. Sekali lagi Tuhan, kami mengucap syukur, terima kasih. Saya mau menyerahkan setiap daripada pemisah kepada Engkau karena Engkau adalah Tuhan yang sangat baik. Biarlah di dalam nama Kristus Yesus terjadilah mujizat sesuai dengan kehendak-Mu dalam kehidupan mereka. Dan saya berdoa Tuhan, biarlah berkat-berkat-Mu mengalir dalam kehidupan mereka. Dan biarlah persekutuan daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus sampai Maranatha. Di dalam nama Yesus kami semua berdoa dan kami telah menerima mujizat kami masing-masing sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara dengan luar biasa. Maju terus, pegang terus Tuhan saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.